Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dava Fajar Rinjani. Saya Muhammad Bayendrawan. Saya Jeng Santoso. Nama saya Debbie Apriya Laksono. Saya akan menjelaskan apa itu ilmu termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang energi, bentuk, dan transformasi energi, serta interaksi antara energi tersebut dengan materi. Termodinamika merupakan konsep yang fundamental yang diaplikasikan pada mesin uap, mesin diesel, peralatan pemanas, pembakaran, dan komponen lainnya pada pembangkit listrik. Termodinamika juga berhubungan dengan mekanika statik. Cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor, kerja, sistem pembatas, dan lingkungan. Aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia. Yang pertama, saat meniup kopi panas, perkakas elektronik, mobil, pembangkit listrik, dan juga energi. Termodinamika sebenarnya hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk mekanisme yang biasa membantu manusia dalam kegiatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis energi, pengertian, dan rumusnya. Energi yaitu dapat didefinisikan sebagai kapasitas untuk melakukan kerja. Energi dapat dikategorikan dalam dua macam. Yang pertama itu energi yang tersimpan, yang kedua itu energi pada proses perubahan. Saya akan membahas yang energi yang tersimpan terlebih dahulu. Jadi energi tersimpan ini merupakan energi pada suatu materi. Yang pertama itu mencakup energi kinetik. Energi kinetik itu merupakan energi yang dimiliki benda karena benda tersebut memiliki kecepatan atau bergerak dengan kecepatan tertentu. Misalnya gerak kincir angin yang ditiup angin, maka kincir tersebut memiliki energi kinetik. Dan energi kinetik dapat dirumuskan dengan E sama dengan setengah kali M kali V. E itu energi kinetik sama dengan setengah dikali massa benda dikali kecepatan bergerak. Dan laju aliran kinetik dapat dinyatakan dengan kecepatan energi kinetik sama dengan setengah laju aliran massa dikalikan kecepatan gerak benda. Selanjutnya adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya terhadap tanah. Jadi, semakin tinggi kedudukan suatu benda, maka akan semakin besar energi potensialnya. Contohnya ketika dua buah kelapa menyentuh tanah, maka energi potensialnya 0, karena kedudukannya terhadap tanah juga 0. Dan energi potensial dapat dirumuskan dengan energi potensial sama dengan massa benda dikali percepatan gravitasi bumi dikali ketinggian benda. Dan laju aliran energi potensial dapat dinyatakan dengan kecepatan energi potensial sama dengan laju aliran massa dikali percepatan gravitasi bumi dikali ketinggian benda. Selanjutnya itu entalpi. Jadi entalpi adalah istilah dalam termodinamika itu yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Entalpi terdiri dari energi dalam sistem, termasuk 1 dari 5 potensial termodinamika, dan fungsi keadaannya juga volume dan tekanannya merupakan besaran ekstensif. Satuan SI dari entalpi adalah joule, namun digunakan untuk satuan British thermal unit dan kalor. Entalpi dari suatu sistem homogen, jadi dapat didefinisikan sebagai H sama dengan U plus PV, di mana H-nya itu entalpi sistem sama dengan unit dalam joule
plus P-nya itu tekanan dalam sistem, dan V-nya itu volume sistem. Lanjut pada proses yang kedua, yaitu proses perubahan. Jadi proses perubahan ini terbagi dalam dua. Yang pertama itu panas. Panas adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Jadi panas ini mengalir melalui 3 mekanisme, yaitu perpindahan panas konduksi, perpindahan panas konveksi, dan perpindahan panas radiasi. Yang kedua itu kerja. Kerja di sini yaitu kerja yang biasa dilambangkan dengan W, adalah energi yang dihasilkan oleh suatu gaya F yang bergerak pada jarak tertentu. Jadi dirumuskan dengan W sama dengan F dikali S. Ya, melanjutkan pembahasan sebelumnya, sekarang kita membahas tentang sistem-sistem yang terdapat dalam termodinamika. Sistem termodinamika bisa diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu sistem tertutup, sistem terbuka, dan sistem terisolasi. Yang pertama kita membahas tentang sistem terbuka. Dalam pengertiannya, sistem terbuka adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, dan benda materi dengan lingkungannya. Pada sistem terbuka ini meliputi peralatan yang melibatkan adanya aliran massa ke dalam atau keluar sistem. Pada sistem terbuka berlaku perjanjian sebagai berikut. Pertama, panas atau Q bernilai negatif jika keluar sistem dan bernilai positif ketika masuk sistem. Lalu pada usaha, W bernilai negatif jika keluar sistem dan bernilai positif ketika masuk sistem. Contoh sistem terbuka dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama sistem mesin motor, yang kedua turbin gas, yang ketiga turbin uap, dan yang terakhir pesawat jet. Lalu sekarang kita membahas tentang sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran zat dengan lingkungan. Suatu sistem dapat mengalami pertukaran panas atau kerja, atau keduanya bisa dipertimbangkan sebagai sifat pembatasnya, yaitu pembatas adiabatik dan pembatas rigid. Pembatas adiabatik yaitu pembatas yang tidak memperbolehkan pertukaran panas. Lalu pembatas rigid adalah pembatas yang tidak memperbolehkan pertukaran kerja. Ya, sistem tertutup juga memiliki dinding yang dibedakan menjadi dinding adiabatik dan dinding diatermik. Dinding adiabatik merupakan dinding yang menyebabkan kedua zat akan mencapai suhu yang sama dalam waktu yang lama. Pada dinding adiabatik, sempurna tidak akan ada pertukaran energi kalor antara kedua zat. Lalu dinding diatermik merupakan dinding yang menyebabkan kedua zat akan mencapai suhu yang sama dalam waktu yang cepat. Contoh pada sistem tertutup termodinamika. Yang pertama greenhouse, yang di dalamnya terjadi pertukaran kalor tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Yang kedua, suatu balon udara yang dipanaskan, di mana massa udara di dalam balon tetap, tetapi volumenya berubah, dan energi panas masuk ke dalam massa udara di dalam balon. Ya, lalu sekarang kita menjelaskan tentang sistem terisolasi. Sistem terisolasi tidak terjadi pertukaran panas, benda, atau kerja dengan lingkungan. Contoh dari sistem terisolasi adalah wadah terisolasi, seperti tabung gas terisolasi. Sistem yang tidak mengakibatkan terjadinya pertukaran panas atau kerja dengan lingkungannya, contohnya adalah air yang disimpan di dalam termos. Dalam kenyataan, sebuah sistem tidak dapat terisolasi sepenuhnya dari lingkungan, karena pasti ada terjadi sedikit percampuran, meskipun hanya penerimaan sedikit penarikan gravitasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang
steady state dan unsteady state. Pertama kita jelaskan steady state dulu ya. Steady state atau juga bisa diartikan dalam keadaan tunak ialah suatu sistem yang berada dalam kondisi tunak apabila tidak ada satu pun sifatnya yang mengalami perubahan terhadap waktu tertentu. Untuk suatu volume atur dalam keadaan tunak, identitas dari zat di dalam volume atur terus-menerus mengalami perubahan. Namun jumlah totalnya selalu konstan pada setiap waktu dan tidak terjadi penumpukan massa. Ya, jadi neraca laju massa dalam steady state itu ialah dari sigma I MI sama dengan sigma E ME, di mana MI itu ialah laju aliran massa sesaat pada sisi masuk, lalu M2 ialah laju aliran massa sesaat pada sisi keluar. Selain laju aliran massa, pada keadaan tunak laju perpindahan energi oleh kalor dan kerja juga konstan terhadap waktu, sehingga neraca laju energinya seperti berikut. Ya, sudah kita lihat 0 sama dengan QCV minus WCV plus sigma I MI dalam kurung H1 plus 1/2 FI pangkat 2 plus Z1 dikali G minus sigma E ME dalam kurung HE plus 1/2 FE pangkat 2 plus ZE dikali G. Ya, kemudian dapat dituliskan seperti berikut. QCV plus sigma I MI dalam kurung H1 plus 1/2 F1 pangkat 2 plus Z1 dikali G sama dengan WCV plus sigma E ME dalam kurung HE plus 1/2 FE pangkat 2 di plus ZE kali G, di mana H adalah entalpi spesifik, V adalah kecepatan, dan Z adalah ketinggian. Ya. Contoh peristiwa dalam keadaan tunak dalam kehidupan sehari-hari itu ialah yang pertama yaitu pemanas air yang sudah dalam keadaan tunak. Lalu setrika listrik yang telah mencapai suatu suhu konstan akan berada dalam keadaan tunak. Sekarang kita menjelaskan tentang unsteady state. Yang sebelumnya kita jelaskan tentang steady state itu ya. Unsteady state atau keadaan tidak tunak adalah suatu sistem yang berada dalam keadaan tidak tunak apabila keadaannya mengalami perubahan terhadap waktu tertentu. Coba kita sekarang melihat ke rumusnya. Neraca massa MCV dalam kurung T minus MCV dalam kurung T0 sama dengan sigma I MI dikurang sigma E ME. Ya, pada keadaan tersebut menyatakan bahwa perubahan jumlah massa yang berada dalam volume atur sama dengan perbedaan antara jumlah total massa yang masuk dengan jumlah total massa yang keluar. Neraca energi. Untuk neraca laju energi dapat diintegrasikan dengan mengabaikan pengaruh energi kinetik dan energi potensial sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut. Ya, kita lihat UCV dalam kurung T minus UCV dalam kurung T0 sama dengan QCV minus WCV plus sigma MI HI minus sigma ME HE. Lalu contoh keadaan tak tunak dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat menghidupkan start up atau matikan shutdown turbin, kompresor, dan motor. Selain itu, bejana yang sedang diisi atau dikosongkan juga termasuk keadaan tak tunak loh. Hukum pertama termodinamika itu menyatakan kekelan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat diubah ke dalam bentuk energi yang lain.
jumlah total energi selalu kekal. Dengan kata lain, total energi yang terlibat pada awal proses sama dengan proses akhir itu sama ya. Dan hukum pertama pada sistem tertutup itu perubahan energi yang terjadi pada sistem tertutup sama dengan selisih antara energi yang masuk ke dalam sistem dengan energi yang dikeluarkan oleh sistem. Jadi selisih energi itu sama ya, energi yang masuk sama yang keluar. Terus yang hukum pertama pada sistem terbuka itu perubahan sistem pada sistem terbuka merupakan selisih antara energi yang masuk pada sistem dan energi yang keluar dari sistem. Jadi energi yang masuk sama yang keluar itu berbeda, ada selisih energi gitu. Dan untuk persamaan di steady state dan lateless itu adanya diferensial parsial yang menggambarkan sistem berada pada keadaan tunak steady state yang dicirikan dengan tidak adanya suku turunan terhadap waktu pada persamaan tersebut. Artinya temperatur di sepanjang kawat itu tidak berubah seiring waktu. Jadi energi yang masuk itu di kawat tidak berubah, tetap sama. Salah satu contoh menganalisis perbedaan pada turbin, kompresor, dan pompa. Nah, turbin kebalikan dari kompresor yang memerlukan kerja. Turbin merupakan komponen yang menghasilkan kerja. Turbin juga menurunkan tekanan fluida. Pada turbin, energi yang masuk ke sistem adalah energi yang dibawa aliran fluida yang masuk. Sedangkan energi yang keluar sistem adalah energi yang dibawa oleh aliran fluida yang keluar dan kerja yang dihasilkan. Nah, kompresor dan pompa memiliki fungsi yang sama, yaitu mengalirkan fluida dengan bantuan energi kerja mekanik, umumnya berupa gerakan rotasi yang berasal dari listrik. Perbedaannya adalah kompresor digunakan untuk mengalirkan fluida dengan fase gas atau udara, sedangkan pompa digunakan untuk mengalirkan fluida dalam fase cair. Pada pompa dan kompresor, energi yang masuk ke sistem adalah energi kerja dan energi yang dibawa aliran fluida yang masuk, sedangkan energi yang keluar sistem adalah energi yang dibawa oleh aliran fluida yang keluar.